wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mengadakan P5. Untuk P5 tahun ini kita membawa tema atau sekolah membawa tema gaya hidup berkelanjutan. Temanya atau subtemanya adalah sampahku tanggung jawab. Kalian punya sampah nggak? Tadi buang sampah nggak? Tanggung jawab siapa? Nah, tanggung jawab kita mau dibuang atau dimanfaatkan, kita bahas. Nih, kita baca dulu kenapa sekolah kita temanya tentang sampah. Di sini kita lihat sampah itu merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena semua pasti memiliki sampah. Entah itu dari makanan, minuman, pakaian bekas itu jadi apa? Bisa jadi sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi pencemaran lingkungan. Pernah lihat banjir? Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena ada sampah. Tadi jajan ke istirahat? Jajan apa? Tuh, jajan minuman. Contoh ini nih, boleh dipijat nggak? Boleh dipijat? Ini dimakan semuanya atau tidak? Apa ini yang dimakan? Kalau plastiknya dikemanain? Oh, dibuang. Tahu nggak setelah dibuang plastik ini kemana? Kalau kalian membuang sembarangan bisa jadi banjir akibatnya. Tapi kalau kalian bisa memanfaatkan plastik ini, bisa bermanfaat untuk kalian. Seperti apa? Seperti membuat kerajinan. Nih, kenapa? Tujuannya yang pertama menciptakan budaya pola hidup bersih dan sehat. Biasanya nyamuk itu muncul karena dari sampah hujan, sampah mengendap, kemudian banjir, terjadilah yang namanya nyamuk berkembang. Dua, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan bagi peserta didik. Pernah nggak kebayang sampah banyak di sekolah? Apa yang akan terjadi? Pasti bau. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas peserta didik. Sampah bisa menjadi kreativitas. Yang keempat, menumbuhkan jiwa entrepreneur peserta didik hadir melakukan tindakan nyata secara mandiri serta menjadi agen perubahan gaya hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau orang lain melakukan buang sampah sembarangan, kita mah jangan. Kalau orang lain tidak memanfaatkan sampah, kita mah harus bisa memanfaatkan. Kita harus menjadi salah satu contoh di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, nah, adapun profil pelajar Pancasila pada semester ini, yang pertama kalian nanti bergotong royong. Apa saja? Harus kerjasama, komunikasi mencapai tujuan bersama, dan juga koordinasi sosial. Profil pelajar Pancasila yang kedua, kalian harus mandiri, menjadi menunjukkan inisiatif dan kerja secara bersama. Dan yang terakhir, kreatif. Maksudnya apa? Kalian nanti akan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil buatan kalian sendiri. Sebelumnya kita lihat dulu video berikut. Nah, ini sampahku tanggung jawab. Simak baik-baik video berikut dan nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sampah. Ada yang lain dari mana asalnya sampah? Dari makanan, Bu. Bekas-bekasnya akan menjadi sampah. Betul sekali, Nak. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Makan, mandi, sampai belajar pun bisa membersihkan sampah. Coba lihat, di pojok sana ada banyak sampah.
perlunya busuk dan dihingga di bagian lalat. Lalat bisa membawa kuman dari sumber penyakit. Ada yang tahu apa lagi yang bahaya dari sampah? Bisa bikin banjir, Bu. Ya, benar. Semua yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya menguap dan menjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum atau lagi. Cara yang lebih tepat adalah dengan cegah, pilah, dan olah sampah. Aku dijelaskan satu-satu ya. Cegah artinya mencegah timbulnya sampah baru. Caranya dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah. Perlengkapan ini bisa kita cuci dan pakai lagi, jadi tidak menghasilkan sampah baru. Contohnya membawa kotak makanan, botol minum, sedotan sandwich, dan lain-lain sendiri. Juga ada langkah yang penting. Kalau kita bisa cegah adanya sampah baru, kegiatan pilah dan olah jadi ikut berkurang. Pilah maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Ada yang tahu apa saja jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan membusuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur, bahkan butuh ratusan sampai ribuan tahun. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Tapi, ada satu jenis sampah lagi loh, jenis sampah berbahaya dan beracun atau sampah B3. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jaga kebersihan lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sampah bersihkan kalau di tempat, sampah bersihkan kalau di tempatnya. Bu, kenapa sampah dipisahkan seperti itu? Sampah yang sudah dipisah akan lebih mudah diolah. Olah artinya mengubah sampah jadi benda yang bermanfaat. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah kaleng bisa diubah menjadi tempat pensil, vas bunga, dan celengan. Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa dibuat menjadi eco-bag. Nah, sekarang kita semua sudah paham ya bagaimana cara mengolah sampah yang tepat. Harapannya, bahaya dari sampah bisa jauh berkurang. Yuk mulai cegah, pilah dan olah sampah karena sampah itu tanggung jawabku. Baik anak-anak, untuk menyimak video sudah selesai. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Ini kerjakan sesuai apa yang kalian simak. Ya, silakan. Ini dibagikan ya. Silakan. Please. Pak. Nah, baik anak-anak, untuk gambar kerjanya kalian isi dulu nama dan juga kelas kalian. Kemudian nanti ada pertanyaan, apa itu sampah? Dan yang kedua, biasanya sampah itu dari mana? Kenapa bisa ada sampah? Dari mana asal? Dari plastik. Nanti kalian isi, boleh. Kemudian yang kedua, sampah yang kalian temui di sekolah itu yang paling banyak sampah apa? Plastik. Nah, boleh tulis di situ. Dan yang ketiga, dari sampah yang banyak itu, bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan yang benar? Apakah dibakar? Apakah ditanam di tanah? Apakah dibuang sembarangan? Coba tadi kalian simak yang baik itu seperti apa. Silakan tulis di sini. Waktunya 15 menit.
P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan membangun sikap Pancasila pada peserta didik. Di antara 7 tema dari P5, SDIT Persis memilih pada tema gaya hidup berkelanjutan dan berfokus pada penanganan sampah. Dimulai dari pemahaman peserta didik mengenai sampah sehingga dapat mengenali sampah dan jenis-jenis sampah, baik dari sifatnya, wujudnya, dan juga asalnya, sehingga para peserta didik dapat memilah jenis-jenis sampah tersebut. Dan sampai pada akhirnya, para peserta didik dapat merubah barang bekas dari sampah menjadi sebuah karya nyata yang indah dipandang mata. Gelar karya siswa atau Gelaksi diawali dengan para siswa mengunjungi stand pameran hasil dari karya-karya para peserta didik. Selain hasil karya yang dipamerkan, ada siswa yang bertugas sebagai penjaga sekaligus narasumber jika ada pengunjung yang bertanya tentang karya yang mereka pajang atau mereka pamerkan, mereka dapat menjelaskannya dengan baik. Setelah para siswa selesai mengunjungi stand pameran, maka giliran orang tua yang kami undang untuk mengunjungi stand pameran hasil dari karya para siswa. Itulah tadi kegiatan P5 di acara Gelar Karya Siswa Gelaksi dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa pada acara dan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih.